Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat seluruh jamaah sholat zuhur yang hadir di masjid ini maupun yang tidak hadir dan mendengar suara ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesempatan usia sehingga kita bisa berjamaah dan khususnya melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini yang menjelang berakhir. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan menuntaskan ibadah Ramadan kita dan ibadah kita diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah, membaca jadwal kultum, agaknya kultum hari ini adalah kultum yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini di masjid ini. Anggap saja kultum terakhir ini adalah nasihat dari orang yang tua usia kepada yang lebih muda usia. Bukan tua ilmu, muda ilmu, tapi tua usia dan muda usia. Karena kalau tua ilmu, senioritas ilmu, banyak yang lebih senior mendalam ilmunya dibanding saya. Jadi ini nasihat dari orang yang tua usia kepada yang lebih muda usia. Kultum hari ini saya beri judul UIN Salatiga Green Wasatiyah Campus, sesuai dengan itu apa yang kita baca di website dan juga tertera di mana-mana itu. Untuk mewujudkan UIN Salatiga yang Green Wasatiyah Campus itu perlu adanya kebijakan yang TSM, kebijakan yang terstruktur, sistematis dan masif. Saya menggunakan 3 kata ini karena ini sedang in gitu ya. Sedang in dan on gitu. Baik, pembicaraan saya pada siang hari ini akan saya fokuskan dalam perspektif peningkatan spiritualitas warga kampus tercinta ini. Dari bukti empirik yang pernah saya lakukan, itu kalau saya mengajar dan di situ banyak peserta yang mahasiswa, yang laki-laki gitu, sering saya tanya, apalagi kalau awal kuliah ya, masuk pertama itu, biasanya pertanyaannya begini, coba siapa mahasiswa yang laki-laki yang tadi pagi sholat subuhnya berjamaah di masjid? Biasanya hasilnya tidak begitu menggembirakan itu. Jadi tidak banyak yang tunjuk jari, artinya banyak yang tidak sholat berjamaah di masjid. Maka saya secara kelakar saya katakan pada mereka, berarti di ruangan ini, di kelas ini banyak mahasiswa yang sholihah gitu kan. Karena kan menurut Kanjeng Nabi, sebaik-baik tempat sholat wanita itu di rumahnya, dan sebaik-baik tempat sholat laki-laki itu di jamaah di masjid. Jadi masih banyak mahasiswa yang sholihah gitu. Begitu pula kalau kita amati di sekitar kampus kita, itu agaknya nilai-nilai spiritualitas, kecerdasan spiritualitas itu masih menjadi harus kita perhatikan lebih, saya kira. Kalau dari sisi akademik ya, itu saya kira kita sudah mencapai kemajuan yang cukup membanggakan dari berbagai sisinya ya, akreditasi, kemudian jurnal ilmiah dan seterusnya. Tapi dari sisi spiritualitas agaknya masih butuh perhatian. Misalnya saja ya,
Di kampus ini itu sudah ada 3 fakultas dan mahasiswanya saya kira tidak sedikit lagi. Andai kata kesadaran spiritualitas tentang sholat jamaah itu sudah tumbuh dengan baik, rasanya masjid ini sudah tidak muat untuk sholat jamaah 5 waktu, khususnya zuhur dan asar. Tapi yang terjadi ya yang parkir banyak tapi jamaahnya belum banyak, semacam itu. Jadi harus menjadi lebih diperhatikan itu. Saya amati ketika adzan berkumandang masih banyak mahasiswa yang kongko-kongko di kafe, di bawah-bawah pohon, di ruang-ruang tunggu, kursi tunggu dan seterusnya. Jadi belum tergerak hatinya secara spiritualitas untuk bergegas untuk menuju panggilan Allah itu. Jamaah rahimakumullah. Baik, uraian saya ini akan saya mulai dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Salim Afillah Salim Afillah yang menggambarkan betapa kekuatan spiritualitas itu adalah sangat dahsyat untuk sebuah kemajuan umat itu. Tulisan pendek ini berjudul Kekuatan Bening. Dahsyatnya kekuatan spiritualitas Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Obsesi 7 abad itu begitu bergemuruh di dada seorang sultan muda, baru 23 tahun usianya. Tak sebagaimana lazimnya, obsesi itu bukan mengeruhkan, melainkan semakin membeningkan hati dan jiwanya. Ia tahu hanya seorang yang paling bertakwa yang layak mendapatkannya. Ia tahu hanya sebaik-baik pasukan yang layak mendampinginya. Maka di sepertiga malam terakhir menjelang penyerbuan bersejarah itu, ia berdiri di atas mimbar dan meminta semua pasukan berdiri. Saudara-saudaraku di jalan Allah, ujarnya, amanah yang dipikulkan ke pundak kita menuntut hanya yang terbaik yang layak mendapatkannya. 700 tahun lamanya nubuah Rasulullah telah menggerakkan para mujahid tangguh, tetapi Allah belum mengizinkan mereka memenuhinya. Aku katakan pada kalian sekarang, yang pernah meninggalkan sholat fardu sejak usia baliknya, silahkan duduk. Begitu sunyi, tak seorang pun bergerak. Artinya semua pasukan tetap berdiri, menandakan bahwa semuanya belum pernah meninggalkan sholat fardu. Yang pernah meninggalkan puasa Ramadan, silahkan duduk. Andai sebutir keringat jatuh ketika itu, pasti terdengar hening sekali, tak satu pun yang bergerak. Artinya seluruh pasukan Muhammad Al-Fatih itu belum pernah meninggalkan puasa Ramadan. Yang pernah menghatamkan Al-Quran melebihi sebulan, silahkan duduk. Kali ini beberapa orang pasukan perlahan menekuk kakinya, berlutut, berlinang air mata. Artinya sebagian pasukan, beberapa orang itu tidak tamat dalam sebulan dalam tilawah Al-Quran. Mereka sedih dan terduduk. Yang pernah kehilangan hafalan Al-Qurannya, silahkan duduk. Kali ini lebih banyak yang menangis sedih, khawatir tak terikut menjadi ujung tombak pasukan. Mereka pun duduk. Yang pernah meninggalkan sholat malam sejak baliknya, silahkan duduk. Tinggal sedikit yang masih berdiri, dengan wajah yang sangat tegang, dada berdegup kencang, dan tubuh menggeletar. Sang sultan melanjutkan pernyataannya atau perintahnya. Yang pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid, silakan duduk. Kali ini semua terduduk lemas. Hanya satu orang yang masih berdiri. Dia
sang sultan sendiri namanya Muhammad Al-Fatih, dan obsesi 7 abad itu adalah Konstantinopel. Artinya Konstantinopel yang dikuasai oleh kaisar non-muslim lamanya 7 abad itu bisa kembali takluk, bisa direbut kembali ke pangkuan kaum muslimin, itu berkat pemimpin panglima yang kualitas spiritualnya sangat luar biasa, tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan puasa, hafal Al-Quran dalam sebulan minimal sekali tamat, tidak pernah meninggalkan sholat malam, tidak pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid dan seterusnya. Pendek kata, kualitas keimanan dan spiritualitasnya dahsyat. Jamaah rahimakumullah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kekuatan spiritualitas itu sangat penting untuk kita tumbuhkan dan juga kita kembangkan. Ada pernyataan yang entah dari mana pernyataan itu, saya tidak paham, tapi substansinya saya sangat meyakini itu. Pernyataan itu adalah seperti ini: kalau umat Islam itu ingin jaya, atau redaksinya diganti, umat Islam itu akan jaya kembali, sebagaimana kita sadari hari ini, tahun-tahun ini, abad ini, kita berada di titik bawah, tidak memimpin dunia. Kalimat itu berbunyi begini: umat Islam akan jaya kembali memimpin dunia ini jika jamaah sholat subuh di masjid itu sudah sama banyaknya dengan jamaah sholat Jumat. Saya ulang, umat Islam akan kembali memimpin dunia ini jika jumlah jamaah sholat subuh di masjid-masjid itu sudah sama dengan jamaah sholat Jumat. Kita menyadari ketika sholat Jumat banyak masjid yang penuh, bahkan melebar sampai di halaman jalan dan seterusnya, tapi ketika subuh tidak begitu banyak. Kalau di tempat saya selalu penuh, tetapi yang berwujud manusia hanya satu shaf, yang lain berwujud malaikat, tidak nampak ya. Mungkin di masjid kampus juga sama saja itu. Kemudian apa yang ingin saya katakan kaitannya dengan ini, mohon maaf ini karena ini kultum terakhir ya agak panjang sedikit lah sambil ngabuburit ya. Yang ingin saya katakan adalah kalau kita melihat visi UIN Salatiga itu kan bunyinya begini: visi UIN Salatiga menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains, teknologi dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045 ya, 2045. Jadi saya garis bawahi menjadi pusat unggulan moderasi Islam. Kemudian kalau saya lihat tujuan yang pertama dirumuskan adalah begini rumusannya: mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, moderat, serta bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa. Frasa pertama saya garis bawahi: mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pusat unggulan moderasi Islam dan agar mahasiswa ya alumni kita itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ruh dari wasatiyah Islam atau Islam moderat atau apapun namanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah 143 ya, kata umatan wasato kan ada di situ itu. Baik, supaya tidak terlampau panjang akan saya lanjutkan saja. Kalau kita membaca beberapa literatur, setidaknya ada 12 karakteristik ya wasatiyah Islam itu. Yang pertama tawazun ya, seimbang, kemudian adalah adil, lurus, suro ya, ada musyawarah di situ,
Kemudian yang keempat, musawah, persamaan derajat kemanusiaan. Kemudian tasamuh, toleransi. Islahiyah, memperbaiki. Tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Tahadur, berkeadaban. Al-khairiyah, terbaik dan terpilih. Kemudian al-istiqomah, konsisten. Kemudian yang ke-11, ra'ful haraj, menghilangkan kesulitan. Dan terakhir, aulawiyah, prioritas. Saya akan fokus pada yang terakhir, aulawiyah, skala prioritas. Saya kira kita semua paham bahwa yang namanya sholat itu adalah skala prioritas yang betul-betul prioritas. Karena indikatornya bahwa itu adalah sangat prioritas itu, perintah ini tidak melalui malaikat Jibril, tapi Nabi dipanggil langsung oleh Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian dikatakan sebagai tiang agama. Kemudian amal yang pertama kali akan dihisab di akhirat. Begitu pula tujuannya pencegah perbuatan keji dan mungkar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini poin-poin ini menandakan bahwa sholat itu merupakan sesuatu yang sangat prioritas. Oleh karenanya kampus ini saya kira perlu gerakan yang TSM itu tadi, di segala kebijakan, aturan, kiat, strategi, bagaimana caranya memotivasi dan seterusnya, agar warga kampus itu betul-betul tergerak, tumbuh dalam hatinya untuk melaksanakan sholat berjamaah utamanya. Artinya sholat menjadi kebutuhan, sehingga ke depan mudah-mudahan masjid yang tidak begitu besar ini sudah tidak muat lagi dibanjiri oleh mahasiswa yang memprioritaskan sholat itu tadi. Kemudian prioritas yang kedua, saya kira memastikan lulusan kita semua ini ketika lulus itu setidaknya bisa membaca Al-Quran dengan benar dan lancar. Karena faktanya sering kita jumpai dalam sidang munakosah, ketika sedikit suruh baca ayat saja itu banyak yang belum benar dan lancar. Jadi dua hal ini saya kira harus menjadi perhatian kita semuanya, agar betul-betul kampus kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kampus unggulan, tidak secara akademik, tidak hanya secara akademik, tapi juga secara spiritual. Kita harus menyadari, utamanya pemimpin, semuanya saja kita adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyati. Artinya kalau lulusan kita tidak peduli sholat, tidak bisa baca Al-Quran dengan lancar, itu saya kira kita juga akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua untuk lebih memperhatikan aspek spiritualitas di kampus ini. Mudah-mudahan betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kekurangan saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.